Namanya naik ke pentas kemiliteran nan cemerlang di era kemerdekaan, menjadikannya salah satu patriot terbaik asal Bugis, Sulawesi Selatan. Namun akibat tuntutannya pada tanggal 30 April tahun 65 tahun Islam, Kahar Muzakar dicap pembelot. Kahar memberontak lantaran tuntutan agar pasukan komando gerilya tak direstui Presiden Soekarno. Soal lika-liku gerakannya yang bergabung ke Darul Islam, Tentara Islam Indonesia (DITI). Tapi tentu takkan lengkap jika tak mengupas soal riwayat figur yang punya 9 istri ini. Sesingkat dan sepadat mungkin, Kahar lahir tanggal 24 Maret tahun 1920 dari keluarga bangsawan Bugis di Lanipa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dengan nama lahir Ahmad Nur Fatoni. Dikutip dari buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia, pendidikan Kahar tak hanya dijalani di Sulawesi, tapi juga sampai ke Jawa dengan mengikuti sekolah Mualimin Muhammadiyah. Dari situ, Abdul Kahar Muzakar atau kadang ada yang menyebutnya Abdul Kohar Muzakar, mulai ikut pergerakan pemuda yang menentang pemerintahan Hindia Belanda ketika tentara pendudukan Jepang masuk ke Indonesia. Kahar yang sudah kembali ke Makassar turut bereforia soal kedatangan saudara tua itu. Antusiasme Kahar ditunjukkan dengan menjadi pegawai Nippon Dohobu. Sayang, terjadi konflik antar saudara yang membuatnya terbuang dari Makassar, hingga akhirnya menyeberang lagi ke Solo. Saat Jepang menyerah pada sekutu, Kahar aktif membentuk barisan pemuda. Kahar memprakarsai lahirnya Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi, GEPIS. Kemudian bertransformasi menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi (APIS) yang menjadi bagian dari Angkatan Pemuda Indonesia (API). Dari barisan pemuda itulah Kahar, seperti halnya Margonda, tokoh Gedoran Depok, yang kini jadi nama jalan utama di jantung kota Depok, mengenyam karier kemiliterannya. Ya, Kahar memang bukan bekas pembela tanah air, PETA, Heiho, Gyugun atau bahkan bekas KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, tentara Hindia Belanda, seperti Panglima Sudirman, Kolonel Abdul Haris Nasution, Letkol Ahmad Yani, Selamat Rijadi, Alex Evert Kawilarang atau Adolf Lembong, tetapi jangan tanyakan kontribusinya. Salah satu prestasi cemerlangnya adalah menjadi pagar hidup buat Soekarno pada rapat raksasa IKADA di Jakarta, tanggal 19 September tahun 1945. Dalam literatur tragedi patriot dan pemberontak Kahar Muzakar, dia satu-satunya pengawal Soekarno dan Muhammad Hatta dengan bersenjatakan golok.
melindungi Dwi Tunggal. Ketika dikelilingi hunusan bayonet tentara Jepang usai rapat dibubarkan. Sejak saat itu, Kahar jadi pengawal kesayangan Bung Karno yang tergabung dalam Batalion Kesatuan Indonesia (BKI). Dikatakan Presiden RI pertama itu, situasinya takkan melulu tentram jika tak ada Kahar di sisinya. Seiring berjalannya revolusi mempertahankan kemerdekaan, APIS pimpinan Kahar dileburkan ke dalam Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi. Kris Kahar yang ikut mendirikan KRIS turut membesarkan kesatuan itu dengan mendirikan berbagai cabang KRIS di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kendati sempat keberatan lantaran KRIS terlalu dikuasai golongan bekas KNIL asal Minahasa Manado, seperti Job F. Warrow, Kawilarang dan Lembong. Pun gitu, Kahar pada bulan yang sama dan masuk di bawah komandi KRIS, ikut membebaskan 800 tahanan politik di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 800 tahanan ikut akhirnya dimasukkan ke dalam pasukannya dan diperbantukan di markas besar tentara. Namun namanya kian tersingkir dari orbit ketika mulai lahir angkatan bersenjata yang lebih profesional, Tentara Republik Indonesia (TRI), kini TNI. Dalam pembentukan Brigade 16 KRIS yang terdiri dari kesatuan-kesatuan luar Pulau Jawa, Kahar hanya jadi orang nomor 2. Kahar yang kecewa menolak pengakuan pimpinan Brigade 16. Mulai ketika dijabat Warau sampai Lembong, seketika sosok yang pernah disebut sebagai Ladomeng lantaran gemar bermain domino itu melepaskan diri dari Brigade 16 untuk tetap mengontrol dirinya. Pemerintah memberinya tugas membentuk Komando Grup Seberang. Panglima Besar Jenderal Sudirman menugaskannya membangun komando di seberang Pulau Jawa. Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS) pada tanggal 24 Maret tahun 1946, Kahar mengumpulkan para personelnya dari mantan anggota BKI berjumlah 1.200 personel pasca Perjanjian Linggarjati. TRIPS diubah menjadi Laskar Sulawesi dan Kahar tercatat membentuk Satuan Kecabangan Barisan Berani Mati (BBM) dari para pejuang Sulawesi di Madiun, Jawa Timur. Perannya terus dibutuhkan tentara revolusi yang kemudian sudah berubah nama menjadi TNI untuk membangun satuan militer di Makassar pada periode tahun 1946 sampai tahun 1947. Sayang, upayanya membentuk satuan-satuan gerilya dengan membina kader-kader muda
gagal akibat terjadinya kekacauan atas ulah aksi polisionil Kapten Raymond Westerling Moswatet, pimpinan Korps Spesiale Truppen, pasukan elit Belanda, sebagaimana yang pernah dialami Andi Aziz. Prestasi gemilang Kahar harus tercoreng gerakan pemberontakan, hingga akhirnya tewas pada 1965 ketika disergap pasukan Siliwangi di